Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Haryono 96. Kita bahas modul 5, masih bidang ilmu profesional part 1. Langsung ke soal. 1. Pembelajaran diartikan sebagai suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh guru dan siswa guna pencapaian A. Tujuan instruksional khusus TIK, B. Kompetensi dasar atau KD, C. Standar kompetensi SK, D. Standar kompetensi lulusan SKL, E. Tujuan instruksional umum TIU. Jawabannya A. Tujuan instruksional khusus TIK. Seorang guru dalam melakukan pembelajaran dengan memanfaatkan sistem informasi dalam teknologi berasal dari dunia maya untuk menambah pengayaan bahan ajar, berarti sudah mengaplikasikan A. ICT sebagai alat bantu atau media pembelajaran, B. ICT sebagai sarana atau tempat belajar, C. ICT sebagai sumber belajar, D. ICT sebagai sarana peningkatan profesionalisme, E. ICT sebagai wahana bersosial media. Silakan coba jawab dulu kawan-kawan. Jawabannya C. ICT sebagai sumber belajar. Next. Pembelajaran berbasis ICT dalam kegiatan penyampaian materi permainan bola kecil oleh guru PJOK sebaiknya dilakukan pada aktivitas dalam pendekatan saintifik. A. Mengamati, B. Mengasosiasi, C. Mengkomunikasikan, D. Mencoba, E. Menanya. Silakan dicoba jawab dulu. Jawabannya A. Mengamati. Next. Penerapan konteks pada aspek technological content knowledge TCK dalam pembelajaran yang dilakukan guru PJOK pada kegiatan A. Mencoba gerakan lompat jauh yang dipelajari dari sebuah video, B. Mengamati video permainan bola basket yang ditampilkan proyektor, C. Menugaskan siswa untuk diskusi kelompok dengan menonton pertandingan sepak bola Liga Indonesia, D. Pemaparan rangkaian gerak lompat jauh dalam bentuk PowerPoint, E. Menugaskan siswa mencari bahan ajar dari internet. Silakan coba jawab dulu. Jawabannya D. Pemaparan rangkaian gerak lompat jauh dalam bentuk PowerPoint. Oke, next. Artifak sebagai dasar dalam pembelajaran berbasis ICT akan mudah dilaksanakan dalam pembelajaran PJOK oleh guru bila A. Saya sudah mengikuti pelatihan ICT, B. Saya sudah berlatih dengan aplikasi, saya sudah menggunakan ICT secara efektif, C. Penggunaan teknologi meresap, saya terpelajar secara digital karena saya memiliki pengetahuan pedagogik dan subjek, D. Saya takut merusaknya, saya tidak tahu harus berbuat apa, E. Saya sudah memiliki perlengkapan yang diperlukan dalam pembelajaran berbasis ICT. Silakan coba jawab dulu kawan-kawan. Jawabannya C. Menggunakan teknologi meresap, saya terpelajar secara digital karena saya memiliki pengetahuan pedagogik dan subjek. Oke, next. Dalam perkembangan dunia pendidikan, ada kegiatan siswa yang dilakukan di luar jam pelajaran tanpa harus melibatkan pendalaman materi pelajaran yang dipelajari sebelumnya. Hal ini dikategorikan sebagai kegiatan guru dalam A. Pembinaan prestasi siswa yang sesuai dengan minat dan bakatnya, B. Pengayaan pembelajaran dikarenakan siswa diharuskan mengikuti remedial, C. Pengembangan kompetensi siswa dalam meningkatkan pendidikan karakter, D. Bimbingan dan privat siswa yang ditentukan oleh sekolah dalam mengikuti kegiatan pilihan, E. Upaya yang dilakukan guru untuk memperoleh penghasilan luar pelajaran. Jawabannya A. Pembinaan prestasi siswa yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Next. Efektivitas jam sekolah yang berlaku di tingkat satuan pendidikan cukup beragam dan bervariasi. Hal itu dicantumkan dalam A. Permendikbud nomor 62 tahun 2014, B. Permendikbud nomor 81A tahun 2013, C. Permendikbud nomor 20 tahun 2018,
D. Permendikbud nomor 23 tahun 2017. E. Permendikbud nomor 25 tahun 2013. Silakan coba dijawab dulu. Jawabannya D. Permendikbud nomor 23 tahun 2017. Oke, next. Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada siswa dalam mengembangkan minat, bakat, dan kemampuannya dalam cabang olahraga, sebaiknya sekolah memiliki wadah untuk menyalurkannya dalam kegiatan ekstrakurikuler berupa A. Mendatangkan pelatih yang kompeten. B. Melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan. C. Pembentukan klub olahraga di sekolah yang memenuhi kriteria. D. Kegiatan yang berhubungan dengan kejuaraan dan pertandingan. E. Wadah yang dapat menampung bakat dan siswa berolahraga. Coba dijawab dulu, kawan-kawan. Jawabannya C. Pembentukan klub olahraga di sekolah yang memenuhi kriteria. Oke, next. Kegiatan ekstrakurikuler dapat dilaksanakan di dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Tetapi kegiatan yang berkaitan dengan kepramukaan sebaiknya dilakukan A. Sesuai dengan kebutuhan siswa itu sendiri, terutama pada saat berkemah. B. Pada situasi dan kondisi di lapangan. C. Di lingkungan sekolah ataupun lapangan yang tidak jauh dari sekolah. D. Lapangan luas sehingga bisa melaksanakan kegiatan perkemahan. E. Melaksanakan kegiatan jambore di tingkat gugus sekolah terdekat. Coba dijawab dulu, kawan-kawan. Jawabannya C. Di lingkungan sekolah ataupun lapangan yang tidak jauh dari sekolah. Next, kepentingan kegiatan ekstrakurikuler pada dasarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan siswa dalam menyalurkan minat, bakat, dan potensi yang dimilikinya. Tetapi dalam pelaksanaannya, kegiatan penguatan pendidikan karakter atau PPK lebih ditekankan pada orientasi A. Pembinaan kepribadian siswa. B. Pembinaan karakter siswa. C. Pembinaan keterampilan bergaul siswa. D. Pembinaan ke arah pengembangan sosial budaya. E. Merubah kepribadian siswa untuk menjadi lebih baik. Jawabannya A. Pembinaan kepribadian siswa. Proses belajar mengajar (PBM) merupakan interaksi berkelanjutan antara perilaku guru dan perilaku peserta didik. Moston dan Ashworth 1994 dalam pelaksanaan proses belajar mengajar ada 4 faktor yang tidak dapat dipisahkan. A. Tujuan, materi, metode, dan evaluasi. B. Materi, langkah-langkah PBM, metode, penilaian. C. Metode, langkah-langkah PBM, evaluasi, penilaian. D. Materi, metode, evaluasi, penilaian. E. Materi, langkah-langkah, evaluasi, penilaian. Coba dijawab dulu, kawan-kawan. Jawabannya A. Tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Next. Kesempurnaan proses belajar mengajar tidak terlepas dengan penggunaan sumber belajar. Sumber belajar yang akan digunakan berasal dari berbagai bentuk dan jenisnya. Seperti apa pemahaman Anda tentang sumber belajar dan dari mana sumber belajar didapatkan? A. Sumber belajar adalah merupakan segala sesuatu yang berupa sekumpulan bahan dan dapat dimanfaatkan dalam kepentingan proses belajar mengajar sehingga dapat mempermudah aktivitas belajar. Sumber belajar dapat berasal dari lingkungan sekitar, tempat tinggal peserta didik, atau disengaja dibuat sebagai sumber belajar. B. Bahan yang dipergunakan dalam aktivitas belajar mengajar, sedangkan sumber belajar dapat diperoleh dari berbagai tempat. C. Asal-usul media dalam proses pembelajaran dan diperoleh dari banyak tempat. D. Semua media yang digunakan dalam proses belajar mengajar dan diperoleh dari banyak tempat. E. Perangkat media yang digunakan dalam proses belajar mengajar dan diperoleh dari berbagai sumber. Coba dijawab dulu, kawan-kawan. Oke, jawabannya A. Sumber belajar adalah merupakan segala sesuatu yang berupa sekumpulan bahan dan dapat dimanfaatkan dalam kepentingan proses belajar mengajar sehingga dapat mempermudah aktivitas belajar. Sumber belajar dapat berasal dari lingkungan sekitar tempat tinggal peserta didik atau disengaja disebut sebagai sumber belajar. Oke, next. Dalam sumber belajar yang selama ini Anda gunakan, tentulah banyak bentuk dan fungsinya. Ada perangkat keras dan ada perangkat lunak. Seperti apa pemahaman Anda tentang perangkat lunak dalam pembelajaran? A. OHP, proyektor, slide tape recorder. B. Video atau CD player.
buku teks, modul, transparansi, OHT, kaset program audio, kaset program video, program slide suara, programmed instruction, CAT, pembelajaran berbasis komputer atau film dan lain-lain. C. Komputer proyektor. D. Komputer OHP. E. Tape recorder. Jawabannya B. Video atau CD player, buku teks, modul, transparansi, OHT, kaset program audio, kaset program video, program slide suara, programmed instruction, CAT, pembelajaran berbasis komputer, film, dan lain-lain. Oke, next. Media yang telah lama dikenal dewasa ini tidak hanya terdiri dari dua jenis, tetapi sudah lebih dari itu. Media yang menyampaikan pesan seperti radio, kaset recorder masuk dalam jenis media A. Media visual, B. Media audiovisual, C. Media visual dan audiovisual, D. Media auditif, E. Media audiovisual diam dan bergerak. Coba dijawab dulu, kawan-kawan. Jawabannya D. Media auditif. Next. Penayangan media dalam pembelajaran perlu dilakukan dengan baik dan sempurna sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Seperti apa pemilihan kriteria yang baik? A. Topik yang harus menarik, autentik, aktual. B. Objektif, bobot, dan objektif. C. Topiknya menarik, berguna dan relevan, autentik, aktual, dan fakta dan validitas. D. Penggunaan bahasa, simbol-simbol, dan ilustrasinya sesuai dengan tingkat kematangan berpikir anak didik. E. Media sebagai media sumber pengajaran yang pokok isinya relevan dengan kurikulum yang berlaku. Silahkan coba jawab dulu. Jawabannya C. Topiknya menarik, berguna, dan relevan, autentik, aktual, dan fakta, dan validitas. Next. Dalam penerapan media pembelajaran oleh guru, tentulah mempunyai prinsip-prinsip yang tepat sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Seperti apa pemahaman Anda tentang penggunaan media yang lebih tepat? A. Menentukan menyajikan media dengan tepat. B. Menempatkan atau memperlihatkan media pada waktu, tempat, dan situasi yang tepat. C. Menyajikan media dengan tepat. D. Menetapkan atau memperhitungkan subjek yang tepat. E. Menentukan, menetapkan, menyajikan, dan menempatkan media dengan tepat sesuai dengan situasi. Coba dijawab dulu. Jawabannya E. Menentukan, menetapkan, menyajikan, dan menempatkan media dengan tepat sesuai dengan situasi. Next, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih sumber media pengajaran. A. Objektivitas program pengajaran, sasaran program, situasi dan kondisi. B. Kebutuhan dan program. C. Sebaiknya guru memilih terlebih dahulu media manakah yang sesuai dengan tujuan dan bahan pelajaran yang akan diajarkan. D. Menempatkan atau memperlihatkan media pada waktu, tempat, dan situasi yang tepat. E. Keampuhannya, cara pembuatannya maupun cara penggunaannya. Coba dijawab dulu kawan-kawan. Jawabannya A. Objektivitas program pengajaran, sasaran program, situasi, dan kondisi. Oke, next. Pembelajaran berbasis ICT adalah pembelajaran yang berasaskan konsep pembelajaran komputer dan multimedia. Pendidikan berbasis ICT, iklim kognitif apa yang akan tercapai saat menerapkan pembelajaran berbasis ICT? A. Pemahaman terhadap materi karena siswa diberikan kesempatan bereksplorasi. B. Kemandirian. C. Kesempatan latihan. D. Kepuasan. E. Keleluasaan. Coba dijawab dulu, kawan-kawan. Jawabannya A. Pemahaman terhadap materi karena siswa diberikan kesempatan bereksplorasi. Oke, next. Apa langkah-langkah dalam menghasilkan media video pembelajaran yang baik? A. Video mudah dipahami, berdiri sendiri, bahasa yang sederhana, dapat digunakan secara individual. B. Sesuai dengan kebutuhan, sederhana, berdurasi singkat. C. Paparan informasi yang tampil bersifat membantu dan bersahabat dengan pemakainya, termasuk kemudahan pemakai dalam merespon.
mengakses sesuai dengan keinginan. D. Video yang dikembangkan tergantung pada bahan ajar lain dan digunakan bersama-sama dengan bahan ajar lain. E. Video siswa dapat memahami pesan pembelajaran secara lebih bermakna dan informasi dapat diterima secara utuh. Coba dijawab dulu. Ya, jawabannya A. Video mudah dipahami, berdiri sendiri, bahasa yang sederhana, dapat digunakan secara individual. Next, sebagai media yang meletakkan cara berpikir konkret dalam kegiatan belajar mengajar, tentulah memerlukan pengembangannya yang disesuaikan terhadap kebutuhan peserta didik. Seperti apa dasar pengembangan media yang akan diberikan kepada peserta didik demi kesempurnaan media itu sendiri? A. Penerapan alat bantu yang terbaru dan terbaik. B. Pemahaman psikologis, tujuan metode, dan kelengkapan alat, kesesuaian dan keterpaduan. C. Kemutahiran, tujuan dan kelengkapan. D. Kemanfaatan dan tujuan pembelajaran. E. Kemutahiran, tujuan pembelajaran, kelengkapan dan metode. Jawabannya B. Pemahaman psikologis, tujuan metode dan kelengkapan alat, kesesuaian dan keterpaduan. Oke, baik kawan-kawan, sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Saya doakan semoga kawan-kawan bisa lulus semua. Amin. Kita jumpa lagi di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.